going to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow he's my comfort, in trouble he's my stay. He tells me every care on him to roll. He's the lily of the valley, the bright
Shalom anak-anak, apa kabar semuanya? Mari sebelum memulai ibadah ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kiranya Engkau mencurahkan kasih karunia kepada kami, agar kami bisa menjadi anak-anak yang disiapkan untuk menjadi pemberita firman sejarah penembusan-Mu Bapa. Dan sebelum kami mendengarkan khotbah, kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bisa menjadi terang bagi langkah kaki kami untuk seminggu ini. Dan kami juga berdoa Bapa untuk Pak Guru Lius yang akan membawakan firman. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu atas setiap firman yang disampaikan, dan bantu agar hati dan pikiran kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, judul firman hari ini adalah penawanan kedua dan ketiga, yang diambil dari buku seri sejarah penebusan seri kelima dengan judul Janji dari Perjanjian Kekal yang ditulis oleh Pendeta Abraham Park. Ayat pembacaan hari ini adalah 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17. Mari bersama-sama kita baca ayat hari ini. 1, 2, 3. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Nehusta binti Elnatan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah orang-orang Nebukadnezar Raja Babel, menyerang Yerusalem dan kota itu dikepung. Juga Nebukadnezar Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Lalu keluarlah Yoyakin Raja Yehuda mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, pegawai-pegawainya, para pembesarnya, dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap dia pada tahun yang ke-8 dari pemerintahannya. Ia mengeluarkan dari sana segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja. Juga dikeratnya emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo Raja Israel di bait Tuhan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa. 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi, tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Ia mengangkut Yoyakin ke dalam pembuangan ke Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya, sekalipun pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat matanya paman Yoyakin menjadi raja menggantikan dia dan menukar namanya menjadi Zedekia. Anak-anak, minggu lalu kita semua sudah belajar mengenai penawanan yang pertama. Penawanan yang pertama itu terjadi di tahun ketiga pemerintahan Raja Yoyakim di tahun 605 sebelum Masehi, dan juga di tahun pertama pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel. Nah, selama 3 tahun masa awal penawanan, Yoyakim takluk kepada Babel. Tetapi kemudian ia mengkhianati Raja Nebukadnezar dengan bersekutu dengan Mesir. Nabi yang aktif di masa itu adalah Nabi Yeremia dan Nabi Daniel. Maka pada hari ini kita akan bersama-sama menerima kasih karunia lewat firman Tuhan yang berjudul Penawanan Kedua dan Ketiga. Penawanan kedua Yehuda Selatan ke Babel terjadi di tahun 597 sebelum Masehi, yakni di tahun ke-8 pemerintahan Raja Nebukadnezar. Ayatnya adalah di 2 Raja-Raja 24 ayat 8. Nah, Nebukadnezar di saat itu mengeluarkan segala barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan istana raja.
Bahkan ia mengerat semua emas dari segala perkakas yang dibuat oleh Salomo. Sekitar 100 tahun sebelum penyerangan oleh Babel, Nabi Yesaya sudah bernubuat kepada Raja Hizkia bahwa semua harta yang ditimbun di istana Yerusalem akan dibawa ke Babel, dan tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Dan seperti nubuatan itu, akhirnya ini terjadi sesuai dengan yang dinubuatkan. Maka kita semua juga melalui pembelajaran itu kita tahu bahwa segala nubuatan itu pasti digenapi. Maka kita semua harus percaya dengan mutlak bahwa firman Tuhan, bahwa semua yang tertulis ini pasti akan digenapi. Dan kita sama-sama berharap bahwa kita bisa lebih rajin untuk berdoa, bernyanyi pujian, dan melakukan firman Tuhan, agar segala firman yang tertulis menjadi bagian di dalam kehidupan kita, dan kita bisa menjadi bagian dari sejarah penebusan yang terus berlari. Setelah itu, Nebukadnezar juga membawa seluruh penduduk Yerusalem, semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, seluruhnya itu berjumlah 10.000 orang. Dan dari antaranya 7.000 orang yang gagah perkasa. Dan juga semua tukang dan pandai besi berjumlah 1.000 orang. Dengan menawan pemimpin-pemimpin yang penting dan juga orang-orang yang mahir di dalam berperang, Babel membuat Yehuda Selatan menjadi tidak berdaya. Tetapi melalui penawanan ini, sebetulnya kita bisa melihat pemeliharaan Allah yang begitu mengagumkan, yaitu Allah telah menentukan untuk melatih orang-orang yang dibawa ke Babel sebagai tawanan dan mengembalikan mereka ke Yerusalem di waktu yang ditentukannya. Serta ia akan melanjutkan kembali sejarah penebusan lewat mereka. Di dalam perjanjian ini, maka terkandung kasih Allah yang meluap-luap dan terus-menerus terhadap umat tawanan. Pelajaran kedua hari ini adalah penawanan ketiga Yehuda Selatan ke Babel. Penawanan ketiga Yehuda Selatan ke Babel terjadi di tahun 586 sebelum Masehi, tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar. 2 Raja-Raja 25 ayat 8. Nah, di saat itu Raja Nebukadnezar mengangkat Zedekia menjadi raja. Tapi setelah itu, Zedekia mengkhianati Babel, sehingga pasukan Babel menyerang dan mengepung kota Yerusalem. Pengepungan Yerusalem berlanjut sampai sekitar 30 bulan, dimulai dari tanggal 10 bulan ke-10 tahun ke-9 Zedekia di 588 sebelum Masehi, sampai dengan tanggal 9 bulan 4 tahun ke-11 Zedekia di 586 sebelum Masehi. Seperti kita ketahui, kita semua sudah belajar mengenai Raja Zedekia. Raja Zedekia ini tidak memahami kehendak Allah. Bahkan ia mengabaikan firman Allah dan berpaling ke Mesir. Pada akhirnya Zedekia menghadapi akhir yang tragis, yang mana ia menyaksikan anak-anaknya mati di depan matanya. Kemudian kedua matanya Zedekia dibutakan. Nah, nama asli Zedekia adalah Matanya, yang berarti hadiah Tuhan. Zedekia menjadi raja terakhir Yehuda Selatan adalah hadiah yang diberikan Allah kepadanya dan merupakan pemeliharaan sejarah penebusan dari Allah yang hendak menjadikan Yehuda Selatan sebagai tawanan Babel untuk pelatih mereka. Sama seperti itu, kita juga harus menjadi anak-anak yang mengerti arti pemberian Allah dan mentaati firman Allah. Karena dengan taat pada firman Allah, maka kita akan bisa hidup berjalan bersama Bapa, dan semoga kita semua seperti Henokh hidup berjalan bersama Bapa dan diubah. Nah, lalu Nebuzaradan, kepala pengawal Babel, juga membakar rumah Tuhan, istana raja, bahkan semua rumah pembesar Yerusalem, dan juga merobohkan tembok kota. Itu ada di 2 Raja-Raja 25 ayat 8 sampai 12 dan juga di 2 Tawarik 36 ayat 18 sampai 19. Seluruh kota-kota Yehuda dihancurkan dan ditinggalkan. Dan orang-orang Kasdim juga memecahkan tiang-tiang tembaga, kereta penopang,
dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan. Dan ini sesuai dengan nubuat Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Melalui pelajaran hari ini, kita bisa melihat bahwa melalui sejarah yang betul-betul terjadi di 2500 tahun lalu, bahwa bangsa Israel ditawan di Babel dan Yehuda Selatan hancur. Di saat yang sama juga, meski di masa itu Tuhan telah mengirimkan nabi-nabinya untuk menegur, memberitahu bangsa Israel agar bangsa Israel bisa berbalik kepada Tuhan dan bertaubat. Sama seperti itu juga di hari ini, kita yang tertawan di dalam dosa-dosa kita yang kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, Allah tetap dengan sabar memberitahu, menegur, mengajarkan kita melalui firman-Nya yang hidup, agar kita pada akhirnya bisa menang dan bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan dan masuk kepada Yerusalem baru yang Tuhan telah janjikan. Jadi pada akhirnya, mari ayo kita sama-sama kita belajar untuk menempatkan firman Tuhan yang paling utama menjadi yang paling utama di dalam kehidupan kita, dan senantiasa kita bisa bersama-sama, kita bisa berdoa, bertobat, bernyanyi pujian, bersyukur, dan hidup berjalan bersama Allah Bapa dalam setiap aspek kehidupan kita sampai kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Semoga melalui firman ini kita semua mampu untuk bertahan sampai akhir dan sadar bahwa kami manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa tuntunan-Mu. Terima kasih bila Engkau telah mengingatkan kami melalui firman-Mu, menegur kami melalui firman-Mu, dan kami berharap firman-Mu bisa menjadi terang di dalam kehidupan kami dan memampukan kami untuk bisa menang dari tawanan dunia ini, yaitu dosa. Mampukan kami juga ya Bapa untuk menaruh firman-Mu di dalam hati kami dan menghasilkan buah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih, kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.